Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar AC, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Abun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19, telepon 081 2200 1023. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Abun Pagi. Persembahan dari Wisma Yatim Assalam Nur Salim Ciburiga Dago yang insya Allah ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah saya beberapa lama tidak siaran karena harus istirahat ya, karena keserang paru-paru basah ya. Alhamdulillah insya Allah mulai Sabtu ini dan seterusnya bergantian dengan Pak Ustaz Syarif akan menemani kembali para pendengar pecinta Abun Pagi. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pada hari ini, baik di masjid, di rumah sendiri atau berjamaah, apa yang berjamaah luar biasa. Sholatul rajuli ma'al jamati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholat berjamaah lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Lihat kitab Durratun Nasihin. Ini sehubungan dengan banyak pertanyaan, mohon diulang keutamaan sholat berjamaah ya, yang melalui nomor handphone pribadi. Dan pertanyaan yang ke rumah juga ada. Jadi siapa yang berjamaah sholat satu kali berjamaah itu 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi kalau kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun bersebanding. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, sholatul rajuli ma'al jamati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholat berjamaah lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian ya. Yang kedua, kata baginda Rasul, siapa yang rajin berjamaah sholat, wa manhatun anil ismi wal bala, bisa mencegah malapetaka dan bencana alam. Semakin sering berjamaah sholat, insya Allah makin banyak penangkal bencana, penangkal kesulitan. Seperti kita ketahui, banyak kejadian bencana di mana saja berada, dan ternyata salah satu yang bertahan itu adalah masjid ya. Walaupun besar, bagaimana di Selat Sunda, bagaimana di Pangandaran, bagaimana di Pantai Carita, ternyata masjid itu bertahan. Bagaimana tsunami, masjid juga bertahan. Bagaimana di mana? Di Jakarta itu bertahan juga masjid. Nah karena itu makin sering kita berjamaah sholat, insya Allah makin banyak penangkal bencana. Nah yang ketiga, bukan hanya menangkal bencana, dilipat gandakan pahalanya. Kata baginda Rasul, siapa yang rajin berjamaah sholat, la yusibu fakrun fid dunya, akan dijauhkan dari musibah kefakiran di dunia. Makin sering berjamaah sholat, insya Allah makin ditutup pintu-pintu kefakiran. Kita mendengar ada istilah fakir, ada istilah miskin ya. Fakir artinya penghasilan di bawah 50% dari kebutuhan hidup. Kalau miskin, penghasilan di bawah 100%. Kalau seorang butuh 10 juta, dia dapat 4 juta, fakir. Kalau dia butuh 10 juta, dia dapat 60 juta, itu namanya miskin. Jadi sholat berjamaah itu insya Allah bisa menghindari musibah kefakiran di dunia. Bahasa yang mudah dipahami, fakir itu melarat gitu ya. Makanya semiskin-miskinnya orang yang rajin sholat, insya Allah ada saja pintu rezekinya. Nah, inna sholata ya'tika birizki min haitsu la tahtasibu. Sesungguhnya sholat berjamaah itu bisa mendatangkan rezeki di luar dugaanmu. Nah karena itu para pendengar AC, rajin-rajin berjamaah sholat. Kalau semakin sering berjamaah sholat, insya Allah kita dijauhkan dan keluarga kita jauhkan dari musibah kefakiran. Berikutnya, yarfa'ullah azabal qabr. Orang yang rajin berjamaah sholat akan diangkat siksa kubur. Makin sering berjamaah sholat, insya Allah wafat tidak ada sisa kubur. Itu jaminan dari Nabi. Karena itu siapapun yang ingat takutnya kematian, takutnya hisab kubur, tidak cukup dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu nggak cukup. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak ada sisa kubur di alam kubur, rutinlah berjamaah salat. Yarfa'ullah azabal qabr. Orang yang rajin berjamaah salat diangkat sisa kubur. Meninggalnya sama, prosesnya sama, mungkin dalam satu mobil, na'udzubillah, tabrakan, lukanya sama. Menderitanya sama. Tapi jangan lupa, pas dimakamkan, yang rajin berjamaah salat, tidak ada sisa kubur. Ya, kalau begitu, bagi siapa sisa kubur itu? Bagi orang yang banyak dosa dan maksiat. Salah satunya, tidak pernah berjamaah salat. Berikutnya, semakin sering berjamaah salat, insya Allah, miftahul barakah. Berjamaah salat merupakan kunci mendapatkan barokah dari Allah. Makin sering berjamaah salat, insya Allah, makin banyak barokah. Kalau sudah barokah, birkah, artinya air yang mengalir. Sering berjamaah salat, insya Allah, makin mengalir kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih sayang Allah mengalir, lam tarauha, di luar jangkauan akal. Bentuknya apa? Masyi'ta, sesuai dengan keinginanmu. Kalau kita ingin rezeki, boleh jadi mengalirlah rezeki pada orang itu. Kalau berkah berupa sehat, maka mengalirlah kesehatan pada diri orang itu. Kalau berkah berupa ketenangan batin, makin sering berjamaah salat, makin tenang batinnya itu. Berikutnya, kalau berkah itu berupa dilapangkan ilmu, maka mudah dia menerima ilmu. Kalau berkah itu berupa kedudukan, maka dia dapat kedudukan. Bahkan bisa jadi, karena berkah itu salah satunya dapat rumah. Bisa jadi orang itu akan dapat rumah. Makin sering berjamaah salat, insya Allah makin barokah hidup kita ini. Berikutnya, inna fis salati syifaun. Dalam salat itu ada penyembuhan. Makin sering berjamaah salat, insya Allah makin banyak penyakit yang hilang. Nah, ada satu buku, Gerakan Salat dihubungkan dengan Kesehatan. Bagus buku itu ya, Prof. Hembing yang ngarang. Apa maknanya ruku? Apa maknanya sujud? Apa hubungannya at-tahiyat akhir dengan kesehatan? Apa hubungannya sujud dihubungkan dengan kesehatan? Itu ada gerakannya. Dan ternyata gerakan salat tidak semata-mata gerakan, tapi akan mendatangkan sehat. Makin sering berjamaah salat, insya Allah, dengan ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, berdiri tegap dengan sempurna, at-tahiyat awal, at-tahiyat akhir duduk dengan sempurna, bukan semata-mata kewajiban, insya Allah akan menyehatkan kita semua. Nah, karena itu, tidak mungkin Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Kalau salat semata-mata ritual, tidak. Salat bukan semata-mata ritual, tapi bisa jadi penyembuh rasa sakit. Makin sering berjamaah salat, insya Allah makin hilang penyakit. Tapi syaratnya harus apa? Yakin, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, 081-2200-123 bisa dipergunakan. Atau ke nomor pribadi, juga ada yang nanya ya dari tadi, karena saya sudah ngobrol dengan beberapa orang. 0812-2116-740, masih nomor yang dulu, saya nggak pernah berubah ya. 081-2200-123 bisa dipergunakan ke WA langsung dan akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Berikutnya 081-08-1221-16740 nih. Udah ada yang masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diajak oleh teman untuk ikut majelis zikir. Dia membaca zikir ya Rabbi. Kalau enggak ya Rabbi ya Allah. Sampai ratusan sampai ribuan kali. Pernah kami 4 jam berturut-turut hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bolehkah mengikuti majelis ini? Ya pertama, janji Allah dalam Quran itu ada 4. Salah satunya ud'uni astajib lakum. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Nah, surat Al-Mu'min ayat ke-60. Yang namanya doa bisa dengan kulidullah. Panggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh. Awidur Rahman atau panggil ya Rahman.
Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau panggil nama yang lain karena Allah itu punya asmaul husna. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 110 ini jadi dasar boleh berdoa dengan lafaz Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Atau boleh Ya Rabbi, boleh. Kata Nabi, iza qala al-abdu Ya Rabbi, Ya Rabbi, qala Allah, labbaika abdi sal tu'ta. Apabila seorang mengucapkan wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku, Allah berfirman, ku dengar panggilanmu, hei hambaku, mintalah engkau, akan ku beri. Itu hadis Nabi. Iza qala al-abdu Ya Rabbi, Ya Rabbi, qala Allah, labbaika abdi sal tu'ta. Apabila seorang hamba mengucapkan Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, maka Allah akan menjawab, labbaika abdi sal tu'ta, labbaika abdi sal tu'ta. Aku dengar panggilanmu, hei hambaku, mintalah engkau, akan kuberi. Nah, jadi boleh, silahkan. Mau Ya Rabbi, mau Ya Allah, mau Ya Rahman, mau Ya Rahim, silahkan. Hanya kalau asmaul husna sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita ingin rezeki, panggil Allah. Ya Razzaq, urzukna. Ya Razzaq, urzukna. Kalau kita ingin kasih sayang, panggil Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ingin selamat, Ya Salam, salimna. Ya Salam, salimna. Kalau ingin kelembutan hati, Ya Latif. Kalau ingin ampunan, Ya Ghaffar, boleh. Walaupun tidak ada ighfir lana, pokoknya Ya Ghaffar saja boleh. Karena ya itu menunjukkan panggilan. Kalau Allah panggil Ya Rahman, Allah tahu kita butuh kasih sayang. Kita panggil Allah Ya Salam, Allah tahu kita ingin selamat. Kita panggil Allah Ya Razzaq, Allah tahu kita butuh rizki. Walau alam bisawab. Demikian ya untuk 836 ya. Ya 0812001023 bisa di maaf 081220011023 bisa dipergunakan ya. Silahkan di WA ya. Untuk 322 ya. Pak Ustadz mau nanya, kalau kami sering baca Al-Quran, setelah itu kami minta sesuatu dengan bacaan itu, ada Ustadz yang mengatakan tidak boleh. Dari satu lembar kami tadarus, beres minta anak soleh. Malamnya satu lembar minta rezeki. Bahkan ada malam-malam tertentu yang kami baca khusus mendoakan yang telah meninggal dunia. Katanya itu nggak boleh karena nggak ada hubungannya. Ya kalau lihat hadis Nabi ada, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Nah, hadisnya jadi dasar boleh baca surat apapun, setelah itu minta kepada Allah. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ingin rezeki, mintalah rezeki. Setelah baca Quran, Shadaqallahul Azim. Langsung tutup. Tidak boleh langsung pergi. Langsung angkat tangan berdoa. Ya Allah, sebanyak huruf dari surah Ali Imran, sebanyak huruf dari surah Yasin, sebanyak huruf dari surat Ar-Rahman, lapangan rezeki untuk kami. Boleh, silakan ditambahkan rezeki yang jauh dengan berkah Quran. Dekatkan. Rezeki yang sulit dengan bacaan Quran, permudah. Rezeki yang sedikit dengan bacaan Quran, perbanyak. Makin sering baca Al-Quran, makin banyak kesempatan diijabah permohonan kita. Itu hadisnya. Man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Nah, termasuk untuk yang meninggal dunia. Umpamanya kita baca surat Ar-Rahman. Wa dzakara rabbihi dzul jalali wal ikram. Umpama itu ayat terakhir. Shadaqallahul azim. Terus berdoa, ya Allah, dengan berkah surat Ar-Rahman, dengan bacaan surat Ar-Rahman, ampuni almarhum ayah saya, boleh? Ampuni almarhumah ibu saya, boleh? Nah, karena semakin sering baca Quran, insya Allah makin banyak kesempatan doa kita diijabah. Hadisnya itu, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Al-Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Oke, walau alam bisa. Ya, berikutnya ini
Pak Ustadz Damang, alhamdulillah sudah lama nggak dengar suaranya ya hari ini. Insya Allah ya, insya Allah saya siaran lagi ya. Menyikapi corona, apa yang mesti dilakukan, zikir apa yang mesti dibaca. Ya, intinya zikir saja lah, zikir dan doa. Inna zikrullah syifa'un wa inna zikrona sedaun. Sesungguhnya mengingat Allah akan datang obat, akan datang penawar. Wa inna zikrona sedaun. Dan mengingat manusia malah nambah daun. Apa daun itu? Penyakit. Banyaklah berharap kepada Allah. Dengan cara apa? Berzikir. Zikir yang mana? Afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, sesuai dengan kemampuan. Sekarang lagi viral kan, ada pengungsi Rohingya. Yang namanya ngungsi, dikejar-kejar. Orang itu jangankan bawa dokumen kan, bawa pakaian aja yang di badan. Kata orang Sunda, rusuh ya. Bingung akhirnya kan. Dipenjarakanlah di Malaysia. Tapi ada kebiasaan sebelum tidur, ada kesempatan baca Quran. Karena tidak bawa Quran, ya udah apa yang dibaca? Surat-surat pendek. Dari mulai surat Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dibaca terus. Karena orang beriman itu tidak pernah menunggu waktu. Diulang, orang beriman itu tidak pernah menunggu waktu, tapi selalu mengisi waktu. Karena selalu mengisi waktu, maka tidak ada waktu yang sia-sia. Salah satu ciri orang beriman itu mengisi waktu dengan apa? Berzikir, membaca Quran. Ada yang berzikir dengan ayat kursi, ada yang berzikir dengan surat pendek, ada yang berzikir sambil murojaah, evaluasi hafalan. Nah orang ini juga sama, di penjara tuh baca Quran terus. Pas di sidang nunggu giliran baca Quran juga. Kebetulan agak keras, rupanya suaranya bagus kan. Apa yang terjadi? Dipoto, dipiralkan, suruh orang melihat. Seorang pengungsi, namanya kalau nggak salah Nafis Yakub namanya. Ternyata bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajul hurufnya bagus. Apa yang terjadi? Berkah Al-Quran yang sering menghiasi lidahnya, bebas dari hukuman. Bahkan sekarang jadi imam satu masjid di Kuala Lumpur, mendapatkan gaji yang luar biasa. Inilah jaminan ya. Siapa yang rutin baca Al-Quran, berzikir dengan Al-Quran, junudul lam tarawha, diberi bantuan di luar jangkauan akal manusia. Nah bantuan di luar jangkauan akal manusia namanya mukjizat kalau para nabi. Kalau para wali namanya karomah. Nah kalau manusia biasa namanya ma'unah. Nah ini semua diberikan oleh Allah kepada orang-orang, salah satunya yang rutin berzikir dengan Al-Quran. Begitupun ketika kita dihantui rasa takut, corona, tetangga kena juga, udah supaya tenang, udah zikir. Zikir penyakit ada, tidak zikir penyakit ada. Lebih baik zikir sampai ada penyakit. Ya tentu yang kedua usaha maksimal. Karena agama itu al-him yahro'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Protokol kesehatan kita laksanakan. Apalagi masker juga kita laksanakan. Kenapa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kerumunan terlalu banyak juga dihindari. Itu bagian dari usaha. Karena usaha maksimal dibarengan dan zikir yang maksimal namanya tawakal. Hasil tawakal itu namanya takdir. Itu yang dimaksud dengan faiza jamta fatawakal 'ala Allah. Apabila engkau punya rencana, maka tawakallah kepada Allah. Maksimalkan usaha, sempurnakan berdoa. Maksimalkan usaha, dekati Allah dengan sempurna. Salah satunya dengan berzikir. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau tuh ada kabar mengenai pohon ini bisa menangkal corona sebagainya, silahkan saja. Tapi tetap kita tidak boleh terjebak dengan informasi hoak ya, karena ujungnya bisa mencelakakan kita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya kemarin WA tapi tidak Pak Ustadz jawab. Ya ini kebetulan kemarin tuh ada apa ya di rumah sendiri, jadi ada pengajian, anak-anak juga pada pergi, jadi sendiri rupanya tidak sempat buka ya. Ini mengenai kurban ini ya. Bolehkah kurban untuk yang meninggal dunia? Boleh, silakan. Ya. Ada fiqhus sunnah itu. Kalau nggak salah Prof. Said Sabiq itu dalam khusus bab kurban itu
Beliau berkurban dengan 3 domba kan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, ini dariku. Nah, domba kedua, an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga, an ummati, ini atas nama umatku. Nah, jadi kalau ini atas nama umatku, para sahabat setelah beres berkurban, langsung nanya kan, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan an ahlihi di situ? Salah satu jawaban Rasul adalah keluargaku yang telah wafat, mereka pun ingin berkurban. Karena itu atau aku berkurban atas nama mereka. Gitu. Kayaknya ini kita sayang sama ayah ibu kita, sudah wafat. Kurban atas namanya boleh. Saya kerja di Pak Abdullah umpama ya, kerja dapat gaji nih. Setelah dapat gaji, ternyata datanglah si Fulan. Pak Ustadz, ini anak saya. Gak bisa diambil di rumah sakit karena tidak ada uang untuk nembusnya. Gaji saya kasihkan ke anak si Fulan. Jadi saya yang kerja, gajinya diberikan untuk menolong si Fulan. Boleh? Boleh. Bisa? Bisa. Selamat? Selamat. Nah, itu yang disebut dengan tawassul. Ya. Nah, tawassul itu berdoa dengan amal soleh. Begitu ya? Boleh. Untuk istri boleh, untuk saudara boleh, bahkan Nabi untuk umat boleh. Konon kabarnya Sayyidina Abu Bakar pernah berkurban 20 domba. Berkurban 100 domba Sayyidina Ali. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya saja, untuk keluarganya dan termasuk umat ya, yang tidak mampu berkurban. Sampai Nabi berdoa, Allahumma Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an ummati, ini atas nama umatku. Ya, masih bersama 102,3 Rasa FM dalam acara Mun Pagi. Kita jeda dulu sebentar ya, karena kita harus lewat dulu sebentar, dan jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Rasa FM. Masih bersama 102,3 Rasa FM, disiarkan langsung dari setiap hari 19. Nomor handphone 081220011023. Terima kasih banyak nih untuk keluarga besar SPG 2 ya, Kang Didin, Teh Umul ya, dan teman-teman yang lain yang mengikuti acara ini. Ini ada nomor pribadi saya juga muncul nih, Kang Haji Damang, alhamdulillah. Kapan ke Curug Cinulang lagi? Wah ini ya, nanti lah insya Allah ya, kita lebih heboh lagi, alhamdulillah. Saya sering mendengar katanya Rasul kalau sholat lama berdirinya, rukunya juga lama, sujudnya juga lama. Sedang yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan beliau? Apa boleh mengulang-ulang bacaan sujud, bacaan ruku sampai lama sujud rukunya? Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika beliau sholat berdirinya lama, sujudnya lama. Bahkan ada sahabat yang bertamu kepada Nabi, ternyata lama sekali. Hanya sahabat ini pergi dulu ke pasar dengan harapan pulang dari pasar selesai sholatnya. Ya, ternyata masih berdiri ya. Sahabat yang lain seperti itu, mendapatkan Nabi sedang ruku, mendapatkan Nabi sedang sujud, lama. Ujungnya satu saat para sahabat ini berkumpul, kita nanya, yuk gitu loh, mungkin bahasa saya yang seperti itu. Ya Rasulullah, apa yang kau cari, mungkin bahasa sekitarnya. Apa yang kau lakukan, kau lama sekali berdirinya. Lihat dalam hadis, dalam hadis Tirmidzi ada, dalam hadis Imam Ahmad juga ada, dalam kitab Mukhtarul Hadis itu ada. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, Iza qamal abdu fi sholatihi. Apabila seorang berdiri dalam sholat, durral birru hatta yarka. Ditaburkan berbagai kebaikan sampai orang itu ruku. Jadi ketika kita berdiri dalam sholat, makin lama berdiri dalam sholat, makin banyak kebaikannya. Istimewa ketika sholat sendiri. Nah, terus apa yang dibaca? Satu, boleh mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Dalam hadis Siti Aisyah, baginda Rasul pernah salat tahajud, mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Begitu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah beliau berhenti di situ dan suaranya agak ngorok. Maknanya apa? Apa orang Sunda bilang itu hari bus-bus gitu loh. Orang Sunda bilang seperti minta sesuatu sehingga suaranya agak pelan. Nah, kedua, kenapa mesti mengulang-ulang surat Al-Fatihah? Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dianjurkan membaca diulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Nah,
Dalam surat Al-Hijr ada itu. Walqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Kami berikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Lihat ayat ke-97 kalau nggak salah. Kami berikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Makna 7 yang diulang-ulang itu 1 surat Al-Fatihah. Itu jadi dasar boleh dalam 1 rakaat mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Terutama ketika sholat sendiri. Sama kalau kita makmum nih. Kebetulan suaranya tidak dikeraskan. Sholat asar, sholat duhur. Nah, imam lama berdirinya. Nah, daripada lama berdiri, kita jangan melamun. Ulang-ulanglah surat Al-Fatihah. Itu dibenarkan. Nah, berikutnya, yang dimaksud dengan sab'a minal masani adalah 7 surah yang panjang. Baginda Rasul sering dalam sholat sendiri, sholat tahajud, sholat lama berdirinya karena mengulang-ulang 7 surah yang panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, rakaat ketiga surat An-Nisa, rakaat keempat surat Al-Maidah, begitupun Al-An'am, Al-A'raf sampai Al-Anfal. Dalam rangka apa? Mencari kebaikan. Idza qamal 'abdu fi salatihi durral birru hatta yarka'a. Apabila seorang berdiri dalam sholat, maka ditaburkan berbagai kebaikan. Yang namanya ditaburkan, nimut bahasa saja. Saya sholat lama berdiri. Saya ulang-ulang Fatihah, saya ulang-ulang 7 surah, atau mengulang-ulang surat tertentu silahkan. Karena yang namanya sholat itu salah satunya untuk apa? Untuk mengingatku. Aqimis sholat li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Makna mengingatku itu adalah salah satunya mengingat ayat-ayatku. Nah, jadi boleh sholat sunat itu jadi muroja untuk evaluasi hafalan. Jadi berdiri sambil mengingat hafalan Al-Quran itu lebih baik. Nah, pokoknya baca surat Alam Nasrah terus diulang-ulang dalam rangka mengingat kembali, menghafalkan kembali boleh. Makin lama berdiri dalam sholat, apakah mengulang Fatihah, membaca surat yang panjang, atau sambil menghafal surat tertentu, maka makin banyak ditaburkan berbagai kebaikan. Yang ditaburkan, disebarkan gitu kebaikan itu. Boleh jadi saya sholat berdiri lama, saya dapat kebaikan. Karena ditaburkan, disebarkan bukan hanya saya, isi dapat kebaikan. Anak dapat kebaikan, cucu dapat kebaikan, mantu dapat kebaikan. Makin sering kita berdiri lama dalam sholat, maka keluarga besar kita dapat kebaikan. Karena rumusnya, al-birru hukmun bighairi fa'ilih. Kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukan. Diulang, kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukan kebaikan itu. Ke bawah anak, ke kiri pasangan. Suami sholat, istri ke bawah baik. Istri rajin sholat, suami ke bawah baik. Bukan hanya itu, ke atas siapa? Orang tua. Kita rajin ibadah, orang tua ke bawah harum. Nah, itu yang dimaksud dengan al-birru hukmun bighairi fa'ilih, pepatah Arab. Katanya kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukannya. Nah, berikutnya, wa iza raka'a, apabila orang itu ruku dalam sholat, alathu rahmatullah, maka diselimuti oleh rahmat Allah. Jadi kalau aku ruku lama, kata Nabi, bukan semata-mata membaca, tapi kami sedang menjemput rahmat Allah. Makin lama ruku, makin banyak rahmat Allah mengalir. Kasih sayang Allah mengalir. Kalau sudah bicara rahmat Allah berarti luas sekali rahmat Allah itu. Minimal 3. 1 rahmat yang kecil. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan isi dunia itu kecil. Jadi dengan ruku yang teratur, ruku yang lama dalam sholat, insya Allah mendekatkan rezeki yang jauh, memudahkan rezeki yang sulit, dan menambah rezeki yang sedikit. Itu rahmat Allah. Yang kedua rahmat yang kabir. Apa itu rahmat yang kabir? Rahmat yang kabir itu adalah rahmat yang besar, yang sangat besar, berupa bertahannya iman. Itu rahmat yang besar. Iman itu keyakinan yang diikuti dengan perbuatan. Itu iman. Maaf orang lain tidak salat tahajud, kita bangun tahajud. Itu apa? Rahmat Allah. Kita nikmat menangis. Kita nikmat berdoa. Kita nikmat berharap kepada Allah. Saya tadi posting ke teman-teman, tahajud bisa meringankan beban. Salat malam, ringan beban kita. Salat malam.
tenang hati kita. Salat malam, katanya makin sering salat tahajud, makin stres setan itu. Bijambi syaiton, setan itu stres. Nah, tapi jangan lupa itu apa? Panggilan iman. Kalau kita berpikir dengan akal saja, masa tahajud kalah dengan ngantuk gitu. Masa tahajud kalah dengan bantal. Nah, itu apa? Rahmat yang besar. Di saat orang lain tidak sholat, kita sholat. Itu iman. Di saat orang lain tidak subuh, pergi kita subuh ke masjid. Sampai ada hadis mengatakan, man sholat subha fi jamatin sholat lail kullah. Pakaan nama sholat lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seperti sholat semalam suntuk. Itu luar biasa kan? Tapi jangan lupa, panggilan subuh adalah panggilan iman. Di saat orang lain tidak subuh, kita ke masjid sholat subuh berjamaah, itu termasuk rahmat Allah. Makin lama ruku, makin diselimuti rahmat Allah. Yang terakhir, rahmat Allah itu berupa bebas neraka, masuk surga. Itu rahmat Allah. Nah, sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, gitu kan? Kita minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan minta jauh dari siksa api neraka. Nah, itu dua. Terus kenapa sujudnya lama? Wa idza sajada. Apabila baginda Rasul itu sujud, nah, orang itu salat sujud lama, gufiro zambu, dimaafkan dosanya. Makin lama sujud, makin banyak dosa berguguran. Makin lama sujud, makin banyak dosa dihapuskan. Itu yang dalam satu riwayat, makin lama orang itu sujud dalam sholat, wa takbiratul sayyah, maka sholatnya jadi, sujud jadi kifarat segala dosa. Ada dosa yang dimaafkan setelah kita sujud dalam sholat. Jadi hitung saja, kalau 4 rakaat kali 2, sudah jelas 8 dosa besar hilang. Itu dengan sholat. Nah, dosa yang mana? Dosa apapun bisa dimaafkan. Allah yang maha tahu. Makin berkualitas sujudnya, insya Allah makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Hatta yakuda, sampai orang itu duduk. Nah, duduknya lama lagi. Lama duduknya itu. Wa iza qa'ada, apabila orang itu duduk dalam sholat, duduk at-tahiyat awal, duduk at-tahiyat akhir, futihatil barokah, akan dibuka pintu-pintu barokah. Nah, jadi kalau sudah dibuka pintu barokah dengan apa? Duduk. Nah, sampai akhir sholat. Nah, ketemu sekarang ya untuk sahabat saya yang nanya ini ya. Jadi berdiri kebaikan, ruku rahmat, sujud ampunan, duduk barokah. Jadi orang yang sholat pasti walaupun tidak berzikir habis sholat 4 dapat kebaikan, apalagi rahmat, ampunan, dan barokah. Kalau orang itu tidak sholat, 4 hilang. Hilang kebaikannya, hilang rahmat Allah, hilang ampunan Allah, hilang barokahnya. Nah, terus apa yang dilakukan ketika ruku? Sama. Ulang-ulang doa ruku. Ketika sujud, ulang-ulang doa sujud. Ketika atahiyat awal, atahiyat akhir, duduk. Kalau imam belum salam, ulang-ulang doa bacaan itu. Banyak Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Silahkan ulang-ulang. Walau alam bisawab. Ya. Ya, 0812001023 bisa dipergunakan kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana tanggapan mengenai orang yang takziah? Karena di daerah saya ada yang tetap 1-4. Satu yang larang tahlilan, 4 yang menganjurkan. Saya kemarin posting ya beberapa kitab tentang pentingnya takziah ya. Nanti insya Allah saya kalau pas ada saya posting kembali ya, beberapa rujukan kitab tentang takziah. Ya begini, alasan pertama katanya orang meninggal itu putus amalnya. Memang ada hadis begini, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Apabila orang itu meninggal dunia, terputus semua amal. Jadi yang putus amal itu yang meninggal. Gitulah. Dia ulang ya, yang putus amal itu yang meninggal. Yang hidup masih ngalir. Doanya ngalir. Bukan hanya dari keluarga, sesama muslim. Saya mendoakan almarhumah. Nyampe, karena yang berdoa adalah yang hidup. Bolehkah makan dari yang meninggal? Tidak boleh. Kalau dari yang hidup boleh. Kan kalau kita takziah ada makanan dari siapa? Bukan dari yang meninggal, dari yang hidup.
Sebagai apa? Satu musyakarah, tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Karena kita telah mendoakan. Dan ciri orang beriman itu apa? Tanda terima kasihnya tinggi. Ayatnya jelas. La in syakartum la ajidannakum. Nah, jika kalian banyak berterima kasih, Allah tambah nikmat. Kedua, diafah. Apa itu diafah? Makanan yang disiapkan untuk tamu. Gitulah. Nah, likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul bait daru diafah. Dan zakat rumah itu adalah daru diafah. Apa? Makanan untuk tamu. Bisa tamu langsung di rumah kita. Bisa tamu yang ketemu. Ya, pokoknya ngajak makan. Ya. Ngajak makan. Makan bersama. Kita traktir teman. Itu penggugur dosa. Karena ada istilah Sunda pinter kodek ya. Hayang tadi jajanan terus teu pernah ngajajanan. Hoyongna tadi bere terus teu pernah mere gitu kan. Inginnya dikasih nggak pernah ngasih. Nah, itu makin sering tamu datang makin suci, makin bersih rumah itu. Makanya kan ada etika ya, siapa yang ngantar tamunya sampai pintu. Kemudian dia berdoa, Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan. Ya Allah, ampuni aku dan keluargaku, kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti mu'minan. Dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Bahkan mendoakan di situ. Surat Nuh ayat ke 29 kalau nggak salah. Itu ada doa untuk mengantar tamu. Sampai tamu itu hilang nggak kelihatan, insya Allah masuk lagi ke rumah, maka suci rumah itu dan berguguran dosa-dosa yang menghuni rumah itu. Nah, salah satunya adalah ketika orang itu datang ikut takziah. Ya. Itu ya Kang ya, walau bisa tentu dengan tidak menghormati yang beda pendapat dengan kami. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi malam WA yang tidak sempat saya baca ini. Karena saya selama tidak siaran juga ya banyak yang WA. Ini amal soleh di saat di rumah apa Ustaz? Ya, di rumah sangat banyak ya. Di rumah bantu istri kalau suami, amal soleh itu. Istri nyiapkan makan untuk suami, itu amal soleh. Pokoknya banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jangan kau anggap enteng kebaikan itu sekalipun ngepel rumah. Jangan kau anggap enteng kebaikan itu sekalipun ikut nyuci umpamanya. Jangan kau anggap enteng kebaikan itu sekalipun hanya menyiapkan makanan. Jangan anggap enteng kebaikan di rumah itu sekalipun hanya nuntun anak. Jangan anggap enteng kebaikan di rumah sekalipun ikut berjamaah sholat walaupun terlambat. Pokoknya setiap kebaikan adalah sedekah. Ciri rumah yang jadi surga itu adalah penuh dengan kebaikan. Dan jangan lupa, jangan bosan berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik dimanapun termasuk di rumah, istri meringankan beban suami, suami meringankan beban istri, anak meringankan beban orang tuanya, cucu meringankan beban kakeknya. Apalagi mantu meringankan beban mertuanya. Selama kita meringankan beban orang lain, apalagi meringankan beban keluarga, maka Allah akan meringankan beban kita. Kita bantu adik, kita bantu kakak, mungkin kakaknya bantu adiknya belajar karena mau TPB, mau ujian. Sehingga adiknya tertolong. Setiap menolong keluarga kita, saat itulah pintu pertolongan Allah akan datang. Karena rumusnya itu kan, man nazara ila akhihi najrataudin gufiralahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Baru natap saja dengan natapan kasih sayang, dimaafkan dosa kita. Apalagi menolongnya, apalagi ikut menyucikannya, apalagi ikut mengantarnya. Kalau adik kecil ikut menyuapinya, ajak main segala macam, itu pahala. Jadi seluruh kebaikan di rumah itu jadi pahala. Dan ujungnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, kalau saling menolong, saling membantu, muncullah kasih sayang. Kalau di rumah sudah tercipta kasih sayang, insya Allah itu ciri rumah yang barokah. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babariki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan kepada rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi apakah rumah kita barokah?
Tidak cukup dengan konstruksi. Ada yang rumahnya mewah, konstruksinya kuat, tamannya bagus, kolam renang. Di rumah berantem terus, itu nggak berkah itu. Makanya jangan terjebak dengan bangunan yang mewah. Kalau di dalamnya penuh dengan pertengkaran, suami istri berantem, kakak beradik berantem, antar mantu pas saya, antar cucu berantem. Jangan lupa, bertengkar itu menjauhkan barokah. Dan ciri rumah yang barokah itu kata Baginda Nabi adalah urutannya kasih sayang. Nah, kedua, kalau tercipta kasih sayang, maka rumusnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Gitu ya. Walau alam bisawab. Jadi terus berbuat baik, apapun bentuknya. Tidak boleh di rumah menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Ada waktu nih, bisa ngepel, bisa nyiram bunga, bisa nyuci, apa saja kerjakan di rumah. Dan kalau sudah di rumah, tidak ada, oh ini tugas suami. Ini tugas suami, tapi istri bisa, kerjakan oleh istri. Ini tugas istri, tapi suami bisa, suami yang kerjakan. Ini tugas mama, umpama kata anak, tapi anak bisa, anak yang mengerjakan. Oh ini tugas kakak, tapi adik bisa, adik kerjakan. Ini tugas mantu, tapi kita bisa, kerjakan oleh kita. Nah, kenapa Nabi sampai jahit pakaian sendiri? Subhanallah. Kenapa Nabi sampai nyuci pakaian sendiri? Itu subhanallah. Menunjukkan bahwa di rumah itu jangan merasa paling istimewa. Karena orang yang merasa paling istimewa nanti ujungnya apa? Kecewa. Kerjakan apa saja. Isyhadu bi anna muslim. Perlihatkan kita seorang mukmin, dan seorang mukmin itu pasti bikin nyaman orang sekitarnya. Nah, kalau dia sebagai suami bikin nyaman istrinya. Sebagai istri bikin nyaman suami. Sebagai anak bikin nyaman orang tua. Sebagai cucu bikin nyaman kakeknya. Seorang saudara bikin nyaman saudaranya. Kalau dia banyak teman, maka bikin nyaman temannya. Nah, orang yang baik yang bikin nyaman. Makanya iman katanya identik dengan dua. Aman dan nyaman. Gitu kan. Amanah, aman. Amanah, aman. Man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Muslim itu siapa saja yang merasa nyaman lidahnya dan perbuatannya kepada muslim yang lain. Ya, masih bersama 102,3 Ras FM. Acara Embun Pagi, persembahan dari Wisma Yatim Assalam Nur Salim Cibradago. Yang dilebihkan rezeki silahkan untuk berinfak, bersedekah, karena kita juga membuka panti asuhan yang baru. Insya Allah mohon doanya dari semuanya untuk menyekolahkan, membantu orang-orang yang tidak mampu. Semua kita lakukan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji bade tumaros upami ganti nama boleh enggak? Boleh, silahkan. Dari yang tidak baik jadi baik ya. Dari yang tidak baik jadi baik. Dari maknanya jelek jadi bagus. Boleh, ada hadisnya, wahassinu asma'akum. Perbaiki nama-nama anak-anak kalian. Nah, jadi kalau wahassinu asma'akum, perbaiki nama-nama kalian, itu isyarat bahwa boleh ganti nama. Cuma ya, makanya sebelum ganti nama itu harus apa? Harus ya istikharah dulu gitu kan. Jangan sampai diganti tengah jalan ya. Saya bersyukur dikasih nama Mukhtar ya. Bersyukur sekali. Oleh ayah saya, karena itu membawa pauz ya, hoki kata orang sekarang itu. Nah, jadi boleh ganti nama, silakan. Apakah nama panggilan, gitu ya, atau nama aslinya. Cuma kalau nama asli diganti pasti urusannya dengan apa? Dengan akte kelahiran, mangga diuruslah, gitu. Ya, berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya di rumah suka bagi tugas. Suami ini, istri ini, anak ini. Tapi kadang-kadang kebanyakan saya yang ngerjakan ya. Pada akhirnya ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah nyuruh ya. Kalau udah nyuruh nggak dikerjakan, kita yang ngerjakan. Tolong disiram, nggak juga, udah kita yang ngerjakan. Nggak usah ngotot ya. Kalau kita ngotot biasanya jadi hilang pahalanya. Udah kita yang ngerjakan dengan tulus, ikhlas. Karena amal soleh itu bukan hanya milik bapak-bapak. Bukan hanya milik anak. Bukan hanya milik ibu. Tapi milik semua orang. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min wa huwa mu'min.
Fala nuhyannatu hayatan thayyibatan, gitu kan? Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fala nuhyannahu hayatan thayyibatan, maka diberikan kehidupan yang lebih baik. Jadi orang yang rajin dalam bekerja pasti kehidupannya lebih baik. Minimal baik di hadapan temannya kalau dia punya teman, baik di hadapan keluarganya kalau dia masih ada keluarganya. Kalau dia suami, baik di hadapan istrinya. Kalau dia istri, baik di hadapan suaminya. Itu yang dijamin dalam Quran. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min fala nuhyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, laki perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fala nuhyanna wala yuhyanna hayatan thayyibatan, maka pasti diberikan kehidupan yang lebih baik. Tidak mungkin kehidupan itu lebih baik kalau kita tidak mempersembahkan yang terbaik. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, dari 956 Pak Ustadz badai naroskin. Nih maaf nih banyak nomor pribadi ya nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nanya, kalau kemarin ada pengajian intern keluarga, Ustadznya bikin tertawa, tapi kelihatan keluarga senang sebagian besar. Tapi ada 2 orang keluarga, kalau acara begini saya nggak akan datang lagi katanya, karena candanya lebih banyak. Ya begini ya, kan ada hadis Nabi mengatakan, alhu wal abu, katanya, canda kalian, gurau kalian. Fa ini akrahu ayyakuna fi dinikum gildoh. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Itu jadi dasar, canda boleh. Tapi jangan israf, berlebihan. Canda terus tapi ilmu tidak ada. Gimana supaya orang bisa canda, bisa tertawa, tapi di situ ilmu masuk. Ini satu metode saja, gak ada masalah. Ya. Silahkan, tapi sekali jangan berlebihan. Nah, jadi ada hadisnya, canda kalian, gurau kalian. Fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum gildo. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Karena kalau pengajian keluarga yang ngisi keras, nanti rumusnya apa? Mungkin dengan canda 2 orang yang hilang. Tapi dengan keras boleh jadi semua hilang. Itu. Karena rumusnya itu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kalian keras, kasar, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Saya ulang, mungkin dengan canda 2 orang yang hilang. Tapi kalau dengan keras boleh jadi mungkin setengahnya, mungkin bisa tidak datang, ujungnya tinggal sendirian. Dia saya yang ceramah, itu sendiri gak ada yang dengar. Kenapa? Karena qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Ada qaulan baligho, kata-kata yang menyentuh. Ada qaulan sakila, ada kata yang berbobot. Baginda Nabi pernah koron kabarnya dari duhur sampai asar ceramah. Dari asar sampai maghrib nyambung lagi. Tapi semua orang betah. Karena ada senyumnya, ada tertawanya. Kenapa? Islam tampil bukan dengan keras. Itu yang kata Nabi, fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum gildo. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Ya, pendengar saya tidak terasa sudah 1 jam kami menemani para pecinta Mun Pagi. Ini karena perdana, mohon dimaafkan ya, karena saya sudah lama tidak siaran. Bukan agak terganggu kesehatan, sekarang kembali siaran. Ya, bagi yang belum gabung, silahkan untuk gabung ke 102,3 Ras FM dan nomor handphone 081221023 atau ke nomor pribadi juga bisa. Yang nanya sesuatu ke nomor pribadi, insya Allah saya jawab melalui WA. Ya, tentu selama pada lah, insya Allah kalau pas nyalse, insya Allah. Demikian, selamat beraktivitas. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat berbuat baik karena kebaikan itu yang akan jadi solusi dalam hidup kita. Aku qouli hadza wastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.